الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul katakanlah ya Muhammad. Qul katakanlah ya Muhammad. Ya ayyuhal kafiruna. Wahai ingat-ingatlah orang kafir. Ya ayyuhal kafirun, wahai ingat-ingatlah orang kafir. La a'budu, tidak akan menyembah siapa saya. La a'budu, tidak akan menyembah siapa saya. Ma pada perkara ta'buduna yang menyembah kamu semuanya. Wala antum, dan tidak ada utawi kamu semuanya. Wala antum, dan tidak ada utawi kamu semuanya. Abiduna, itu nyembah kalian semuanya. Abiduna, nyembah kalian semuanya. Ma pada perkara a'budu yang menyembah siapa saya. Wala ana, dan tidak ada utawi saya. Itu abidun, itu orang yang menyembah. Ma pada perkara abadtum, yang menyembah kamu semuanya. Wala antum, dan tidak ada utawi kamu semuanya. Abiduna, itu menyembah kalian semuanya. Ma pada perkara a'budu, yang menyembah siapa saya. Lakum, itu bagi kamu semuanya. Lakum, itu bagi kamu semuanya. Dinukum, utawi agama kamu semuanya. Wali, dan itu bagi saya. Dinun, wali, dan itu bagi saya. Dinun utawi dini agama saya. Wali lakum dinukum waliya din. Wali bagiku agama utawi agamaku. Ini ayat adalah diturunkan sebelum ada perintah untuk perang. Ini ayat diturunkan sebelum perintah untuk perang. Rasulullah bersabda yang artinya Qul ya ayyuhal kafirun, ini pahalanya pahalanya menyamai seperempat Al-Quran. Jadi membaca satu kali baca Al-Kafirun itu pahalanya seperti membaca seperempatnya Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas berapa? Kalau Al-Ikhlas satu kali berapa pahalanya? Seperti sepertiga. Nah, kalau Qul ya ayyuhal kafirun ini seperempatnya. Seperempat. Jadi kalau kamu baca surat Al-Kafirun, maka seperti kamu sedang membaca seperempat Al-Quran.
Begitu juga dalam keterangan idazul, baca idazul zilatil. Idazul zilatil ardu zilzalah itu juga seperempat Al-Quran. Diceritakan ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepada tuanni kepada saya." Jadi saya ulangi lagi. Jadi ada seorang laki-laki sahabat datang kepada Rasulullah. Langsung dia bicara, "Ausini, tolong beri wasiat kepada saya ya Rasulullah." "Iqra," kata Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Iqra inda manamika, bacalah ketika kamu mau tidur, qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirk." Karena sesungguhnya surat Al-Kafirun ini adalah pembebas daripada kemusyrikan. Fa innaha bara'atun minasyirki, karena sesungguhnya Al-Kafirun ini pembebas daripada kemusyrikan. Ibnu Abbas berkata, sahabat Ibnu Abbas berkata, "Laisa fil Qur'ani asyaddu ghaidun minha." Tidak ada di dalam Al-Qur'an yang paling lebih beratnya, yang membuat marah daripada Al-Qur'an, surat Al-Kafirun ini. Buat marah bukan kepada orang Islam, tapi bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang musyrik. Jadi ini ibaratnya surat yang membuat mereka itu tambah marah. Li'annaha, karena sesungguhnya Al-Kafirun ini tauhidun wa bara'atun minasyirki. Isinya adalah tauhid mengesahkan Allah, dan yang kedua bara'ah minasyirki, pembebas daripada kemusyrikan. Bebas dari kemusyrikan. Hasiluhu. Jadi kamu tulis ini keterangannya ditulis ya. Hasiluhu kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana apa yang disampaikan Ibnu Abbas. Anna sababa nuzuliha, sesungguhnya sebab turunnya ini surat, adalah ada namanya orang kafir Quraisy, namanya Walid bin Mughirah. Tulis di situ. Yang pertama orang Quraisy, orang jahiliyah, ada namanya Walid bin Mughirah. Yang kedua adalah As bin Wa'il. Yang ketiga Aswad bin Muttalib. Yang keempat Umayyah bin Khalaf. Saya ulangi lagi. Sebagaimana apa yang disampaikan Ibnu Abbas, sebab turunnya ini surat Al-Kafirun ini ya, ada sebabnya adalah Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Muttalib, Umayyah bin Khalaf. Laqau Rasulullah, mereka berjumpa dengan Rasulullah. Laqau, menemui siapa mereka? Rasulullah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka lantas mereka berkata, "Ya Muhammad," kata mereka, "Ya Muhammad, halumma fal ta'bud ma na'bud wa na'bud ma ta'bud." Nah, ini singkat bahasanya tapi luar biasa.
Fal ta'bud ma na'bud wa na'bud ma ta'bud. Artinya adalah kamu fal ta'bud maka beribadah, menyembahlah siapa kamu, apa yang kami sembah. Menyembahlah kamu Muhammad apa yang kami sembah. Dan kami pun akan menyembah yang kamu sembah. Jadi bahkan ada yang minta giliran. Itu diantara dalam keterangan tafsir yang lain di giliran. Gini aja Muhammad, bahasa kita Indonesia, gini aja kita baik-baikan. Kita tidak usah marah-marah, tidak usah musuh-musuhan. Gini saja kita baik-baikan aja. Jadi kami ini kan punya Tuhan-Tuhan banyak. Kalau kamu punya Tuhan satu, ya, gini saja baik-baik. Kamu 1 tahun menyembah Tuhan-Tuhan kami. Kamu nyembah berhala-berhala kami, nyembah Tuhan-Tuhan kami. Nanti kalau kamu nyembah 1 tahun, nanti kami ikut sama kamu nyembah Tuhan kamu. 1 tahun saya nyembah berhala-berhala kami, 1 tahun kami ikut kamu Muhammad. Kami ikut kamu 1 tahun. Jadi kita baik-baikan aja lah Muhammad. Tidak usah marah-marahan. Kita ini kan sama-sama orang Arab. Kita ini sama-sama orang Arab. Pokoknya baik-baikan aja. Kita masalah agama, bahasa kita tidak usah fanatik-fanatik. Tidak usah kita baik-baikan aja. 1 tahun kamu nyembah Tuhan kami, nanti kalau 1 tahun kemudian saya nyembah Tuhan kamu. Kalau kami ada hal-hal yang berkaitan, ya kamu ikut aja dengan, kalau kami punya kegiatan-kegiatan kamu ikut saya. Tapi kalau kamu punya kegiatan kami juga akan bantu kamu. Enak-enakan aja kita ini. Ini permintaannya orang-orang tadi, tokoh-tokohnya orang kafir Quraisy itu. Tokoh-tokohnya kafir Quraisy minta sama Rasulullah begitu, kesepakatan. Terus turunlah fa'anzalallahu azza wa jalla, maka kemudian Allah menurunkan apa ini, surat Qul ya ayyuhal sabata fi sahih Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tetap diterangkan di dalam hadis sahih Muslim daripada Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ini surat dan qul huwallahu ahad fi raq'atai tawaf. Di dalam 2 rakaatnya tawaf. Jadi setelah tawaf itu sholat 2 rakaat, yang dibaca pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas, di belakang makom Ibrahim. Di belakang makom Ibrahim. Pernah kamu sholat di belakang makom Ibrahim? Pernah? Ingin setiap bulan setor 1 juta. Insya Allah sampai 22 tahun kemudian kalian sudah bisa berangkat umroh. Amin Allahumma. Tidak banyak, 1 juta. Kalau 1 juta kurang mandi 3 juta. Kalau kurang mandi 3 juta. Insya Allah 1 tahun kelar deh. Nah, insya Allah 1 tahun kelar. Terus wirakatil tawaf, dan di dalam hadis yang juga Imam Muslim warakatil fajr, dan 2 rakaatnya sholat fajar. Wara Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qara'ahu bihima, apa itu di dalam apa sebelum sholat subuh. Tapi kita yang di sini menggunakan adalah alam nasrah, alam taro. Tapi boleh juga pada salatnya ditambah lagi untuk qul ya ayyuhal kafirun al-ikhlas. Wa Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah membaca fi raq'ataini qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum fajar, wa raq'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Bid'ah wa isrin, lebih 20 kali, atau bid'ah asra marrah, lebih daripada 10 kali. Jadi ini Masya Allah sholat qobliyah subuh. Kalau sholat qobliyah subuhnya Rasulullah itu banyak sekali menggunakan yang dibaca adalah
Pertama surat Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Jadi sholat qobliyah subuh itu istimewa luar biasa. Jadi sholat qobliyah subuh itu sholat yang istimewa luar biasa. Karena apa? Barang siapa yang dalam hadis yang lain diterangkan, barang siapa sholat qobliyah subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, maka dia itu pahalanya lebih baik dunia beserta seluruh isinya. Dunia beserta seluruh isinya kayak apa? Ibaratnya apa? Dunia beserta seluruh isinya itu kalau dinilai dengan nominal fulus, nominal uang itu berapa? Kemudian dibandingkan sholat qobliyah subuh itu lebih baik sholat qobliyah subuh dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Anggap saja kalau memang bernilai pahala. Jadi kalau kamu punya uang sebanyak dunia beserta seluruh isinya, itu uang kamu berapa cara ngitungnya? Kamu umpamanya punya, kamu jual tanah seluruh Sentani saja. Seluruh kecamatan satu distrik Sentani, kira-kira berapa triliun? Kira-kira berapa triliun? Enggak karu-karuan banyaknya. Kalau kamu punya tanah untuk ganti rugi, seluruh tanah AB Jayapura Sentani berarti provinsi Papua, itu kira-kira berapa kamu punya uang? Seluas provinsi Papua berapa? Kalau kamu dijadikan uang berapa itu? Tidak bisa menghitung saking banyaknya. Ini padahal baru sholat sunnah. Paham apa paham? Paham apa paham? Tapi ini yang paling berat, ya. Sholat itu yang paling berat, sholat sunnah dan sholat wajib subuh, sholat qobliyah subuh, sholat fardu subuh, paling berat, paling berat, ya. Tidak semua orang dianugerahkan untuk bisa kuat ini. Luar biasa. Jadi sholat qobliyah. Kalau sholat pertanyaannya, sholat qobliyah subuh yang itu lebih baik dunia beserta seluruh isinya dibandingkan sholat wajib, pahalanya kira-kira banyak mana? Kira-kira banyak mana? Ya tentu sholat Kalau sholat sunnah saja itu pahalanya lebih baik dunia beserta seluruh isinya, apalagi sholat wajibnya, yaitu sholat apalagi sholat subuh gitu loh. Tapi kalau orang meninggalkan apa itu qobliyah subuh, itu namanya orang tidak cerdas itu, ya. Itu namanya orang tidak cerdas. Kalau orang bisnis itu orang bisnis yang goblok, yang bahlul. Ada keuntungan luar biasa ditinggalin. Ada keuntungan luar biasa ditinggalin. Anggap saja gini. Kesepakatan, Mas, Mbak, Bu, Pak, kamu saya kasih untung, ayo kita transaksi. Transaksi bisnis yang sangat menguntungkan. Kalau kamu bisa sholat, kamu transaksinya adalah sholat waktunya sebelum subuh. Waktunya sebelum subuh transaksi kita, waktunya tidak lebih daripada 5 menit, sebentar saja. Waktunya sebentar saja. Itu sholatnya, itu waktunya transaksi. Tapi untungnya apa Pak? Untungnya kamu akan mendapatkan keuntungan 2000 triliun. Oh, maunya 2000 triliun, ya. Paham apa paham? Anggap saja 2000 triliun. Padahal kan di sini lebih baik daripada dunia besar saja. 2000 triliun. Kira-kira kamu bisa tidur apa enggak semalaman untuk menunggu transaksi waktu sebelum subuh itu? Bisa tidur apa enggak? Masalahnya bukan main miliar, triliun. Masya Allah. Kamu itu kalau beli kerupuk 1 miliar saja, ayo. 1 kerupuk itu 1 mil. 1 kerupuk itu kan paling 5.000 ya. Kamu kerupuk itu kamu sebar mulai dari jalan Sentani sampai Arso Munyer semuanya dapat kerupuk semuanya itu. Kalau beli kerupuk.
Kalau kamu beli cendol 1 miliar, kamu siram di Sentani, Sentani banjir, banjir cendol. Paham apa paham? 1 miliar cendol kayak apa itu? Masya Allah ya Rabbi. Ini sholat qabla subuh. Jadi kalau orang tidak mau sholat subuh, santri tidak mau sholat qabla subuh, itu namanya orang pebisnis yang bodoh, tidak cerdas. Itu namanya tidak Jadi orang cerdas, wong ada keuntungan luar biasa. Jadi nanti kalau orang-orang yang cerdas, rajin sholat qabla subuh sama subuh, itu nanti orang di akhirat itu bingung-bingung. Ya Allah, ini apa ya Allah? Ini apa ya Allah? Pahalanya Masya Allah luar biasa, tidak karu-karuan. Ini apa ya Allah? Masya Allah, baru bingung saking banyaknya pahala yang diterima nanti di surga. Masya Allah. Di sini tidak dikasih tunjuk. Kalau orang semua dikasih tunjuk dunia, rebutan. Tidak usah jauh-jauh. Pengumuman dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi mengumumkan siapa yang sholat qabla subuh di musola Pondok Pesantren Nurul Anwar per orang dikasih saku 1 miliar. Kira-kira antri semua apa enggak seluruh Sentani datang sini? 1 miliar, coba bayangkan. Loh, ini sholat qabla subuh ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dunia beserta seluruh isinya. Ini baru sholat sunnahnya, belum sholat wajibnya. Apalagi sholat wajib sudah karu-karuan, tidak karu-karuan banyaknya. Apalagi setelah sholat subuh seperti di sini, la ilaha illallah, la 313 kah? Ya Allah, ya Allah. Yang kalimat 1 kali kamu baca al-ikhlas dengan ikhlas tulus 1 kali saja, itu nanti itu kalau kamu punya dosa, sekalipun itu dosa kamu lebih berat daripada dunia beserta seluruh isinya, timbanglah dunia ini, langit 1 ditimbang, itu dibandingkan dengan kalimah kamu yang ikhlas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu lebih tinggi ini, lebih berat ini, lebih berat kalimah la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi orang yang cerdas, wong ada apa ini poin-poin pahala seperti ini kok malah lelet-lelet ya. Punya poin-poin yang istimewa seperti ini kok lelet-lelet. Sama apa paham? Inilah diantara keistimewaannya sholat apa al-kafirun yang dibaca Rasulullah. Bisa jadi nanti sholat qabla subuh itu yang pertama baca alam nasrah alam tara. Nah, rakaat kedua sholat lagi membaca apa itu al-kafirun al-ikhlas. Boleh ambil 4 rakaat. Tapi kadang-kadang datangnya di sini terlambat. Kita sudah mulai ngaji Al-Qur'an masih datang. Kita sudah selesai mau wiridan selesai baru datang sholat subuh. Itu namanya santri tidak cerdas itu. Santri tidak cerdas. Paham? Waqat taqaddama waqala Tirmidzi dalam keterangan hadis Imam Tirmidzi fil hadis anna ta'dilu rubul Quran. Jadi sesungguhnya orang baca al-kafirun itu pahalanya sama dengan membaca Al-Qur'an 1/4-nya Al-Qur'an. Wa idza zulzilat dan idza zulzilat, kalau baca idza zulzilat itu ta'dilu rubul Quran, sama pahalanya seperti membaca 1/4 Al-Qur'an. Maka oleh karena itu fa inal abid la budda min ma'budin. Di dalam surat ini menjelaskan yang luar biasa, orang yang ahli ibadah, maka orang yang ahli ibadah, orang yang beribadah harus tahu apa itu min ma'budin, daripada yang disembah. Ya'budu yang menyembah orang itu kepada yang ma'bud. Jadi kalau orang ibadah harus tahu kamu ibadah kepada siapa, untuk siapa, karena siapa. Ibadah kita lillahi wa ibadatun yaslukuha ilaih, dan satu ibadah yang mengarahkan kita kepada jalan itu. Jadi kalau kita beribadah harus tahu tujuan ibadah itu kemana. Perhatikan, jangan main-main kamu itu. Kayak buku ngalor ngidul kamu. Tidak fokus. Ya,
Satu, kalau orang ibadah tahu tujuannya ini. Kalau kompas tahu tujuan kompasnya itu tahu. Orang hidup, kompas perjalanan hidup kita harus tahu. Satu. Terus yang kedua, tahu caranya berjalan menuju ke sana, yaitu syariat agama yang mengarahkan kita. Cara baca Al-Quran, cara syariat kita harus tahu. Jadi prosesnya ada dua. Jadi kalau kita ingin perjalanan kita sukses, kita harus punya kompas yang menuju kepada tujuan kita, Allah. Kita harus tahu caranya, apa kompas itu, caranya mengoperasikannya, caranya tahu arahnya aja yang jelas. Yang kedua, tahu caranya berjalan menuju arah itu. Nah, kita punya perahu, kita punya sarana-sarana dalam perahu, navigasinya dalam perahu untuk menuju arah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya ilmu. Nah, pentingnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ya'budunallah bima syara'allah." Oleh karena itu Rasulullah dan para pengikut umatnya ini adalah beribadah, ya'budunallah, beribadah kepada Allah bima syara'u, apa yang disyariatkan Allah. Syariatkan apa itu lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada kana, maka oleh karena itu kana apa kalimatul Islam, kalimat Islam itu la ilaha illallah Muhammadur ay la ma'buda illallah. Artinya tidak ada yang disembah kecuali Allah. Maksudnya la ilaha illallah itu ay la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Wala tariqa ilaihi, dan tidak ada jalan ilaihi illa ma ja'a bir rasul. Tidak ada jalan menuju kepada Allah kecuali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di sini, la ma'buda illallah wala tariqa illa bihi illa ma ja'a bir rasul. Tidak ada jalan kecuali apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tahu ini tujuannya, kompas kita, tahu jalannya, navigasinya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tergelincir. Dunia ini banyak sekali yang membuat kita tergelincir daripada tujuan utama. Dunia ini banyak sekali, tujuan ini banyak sekali, tujuan yang membuat diri kita tergelincir dari tujuan yang utama. Tujuan kita mau ke Allah, tapi di tengah jalan kita ini, saya mau mencari dunia, saya mau mencari jabatan. Tujuannya itu loh. Tujuannya kamu sekolah itu apa? Cari jabatan, cari makan, cari supaya bisa bangun rumah, cari bisa mencari uang dan sebagainya dan sebagainya. Itu bukan tujuan, paham ya? Harus kalian perhatikan, tujuan kita itu limardhotillah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau berubudiah kepada Allah Subhanahu. Jadi Allah menciptakan kita ini bukan untuk menjadi hambanya jabatan, bukan untuk menjadi hambanya perut, bukan untuk menjadi hambanya hawa nafsu, bukan untuk menjadi hambanya uang, tapi bukan untuk menjadi hambanya manusia, makhluk, tapi kita diciptakan ini untuk menjadi hambanya Allah. Kalian diciptakan itu untuk apa? Kalian diciptakan oleh Allah itu tujuannya untuk apa? Untuk beribadah, berubudiah kepada Allah Subhanahu. Harus kamu pahami itu, harus kamu pahami itu. Adapun di dunia ini sarana saja. Kalau kamu dapat kerja, sarana menuju Allah. Kalau kamu punya jabatan, sarana menuju Allah. Kalau kamu punya uang, sarana menuju Allah. Jadi jangan itu menjadi tujuan. Motivasi hidup kamu itu bukan, itu hanya sekedar sarana. Sekedar umpamanya kamu mau berjalan, tujuan kamu mau kemana? Tujuan saya mau ke Jayapura. Oh ya, tujuannya. Sarananya apa? Punya mobil, pakai kendaraan untuk sampai ke Jayapura. Paham apa paham? Paham apa paham? Jadi itu mobil bukan tujuan. Mobil itu bukan tujuannya kemana? Jayapura. Nah, kalau sudah tahu tujuan, kamu harus tahu kompasnya. Jangan kamu terlalu tergelincir. Mau ke Jayapura. Kemana kamu? Ke Jayapura. Pakai mobil, ya punya mobil. Tapi kamu mubeng lewat Bonggo. Mau ke Jayapura, muter lewat Sarmi. Sarmi muter lagi baru ke Jayapura. Masya Allah, itu namanya tidak cerdas. Itu namanya tidak cerdas. Mau kemana kamu? Mau ke Jayapura.
Tapi kamu kok bawa beli tiket? Iya, putar jalannya itu adalah muter naik pesawat ke Surabaya dulu, Surabaya balik ke Sentani lagi, Sentani baru naik ke Jayapura. Itu namanya tidak cerdas itu. Ya, paham apa paham? Jadi kita itu harus tahu fokus tujuan kita ke sana. Yang lain-lain itu hanya sarana saja. Sarana. Paham apa paham? Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih. Kamal qal khatim saqana sal haqq wal haqq la ilaha siratal mustaqim. Wa ala nusabi haqqan nasalluka Allah bihaqqil Qur'an wa nasalluka Allah bihaqqi asma'ikal mu'azzam. Nasalluka Allah bihaqqil anbiya wal mursalin wal qul. Nasalluka Allah bihaqqil malaikatil muqarrabin. Nasalluka Allah bihajjai Muhammad haqqin Nabi Muhammad wa syafa'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihaqqi alihi wa azwajihi at-tahirin nabi. Wa bihaqqi jami'i ashabi sallallahu alaihi وبحق جميع السادة عن بعنا وبحق جميع الصحابة وبحق جميع مشايخ طرق المطهرين وبحق جميع لكم شرق الأرض المكرمة وبحق وببركة هذا الكتاب يا الله رسول جلال رسول يا الله وبحق وكرامة مطاعمة أن تجعلنا أهلا وذريتنا من أهل العلم خير أن تجعلنا أهلا وذريتنا من أهل العلم خير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر واكتب لنا والصحة والعافية والسلام اللهم طول اللهم اجعل اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل من خالص زدنا علما اللهم زدنا علما نافعا ظاهرا ما تحصرنا بين الصالحين بدنا اخرنا ارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا الله اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا اللهم احفظنا اهلنا وذريتنا يا الله جميع الافات والبال جميع الفتن في الدنيا يا الله اللهم اعز الاسلام ونكد اهل السنه والجماعه اللهم اعز الاسلام ونكد اهل السنه والجماعه اللهم اعز الاسلام اللهم سلمنا وسلم المسلمين والمسلمات يا الله من جميع الافات والبال جميع الفتن في الدين والدنيا والاخره اللهم اعز الاسلام اللهم سلمنا وايهم سلمنا وايهم جميع الافات والبال جميع الفتن في الدين يا الله اللهم يا الله اللهم نسأل العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله في كل لحظة ونبذ وبسر أسرار الفاتحة ما